Oke, selamat siang Ibu. Di sini saya akan memenuhi tugas mengenai profesi kependidikan. Saya akan membahas dari kelompok 1, 2, dan 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Rahanyamten, NIM 2019-32018, kelas B semester 4. Profesi guru dan kompetensinya. Pengertian profesionalisme. Pengertian profesionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seseorang. Profesional artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Konsep profesionalisme seperti yang dikembangkan oleh Hall, kata tersebut banyak digunakan peneliti untuk melihat bagaimana para profesional memandang profesinya yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Pengertian guru. Dalam Kamus Besar Indonesia, definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencarian, atau profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Jika ketiga sifat tersebut tidak melekat pada seorang guru, maka ia tidak dapat dipandang sebagai guru. Menurut Henry Adam, seperti yang dikutip Malik Fajar, guru itu berdampak abadi, ia tidak pernah tahu di mana pengaruhnya itu berhenti. Menurut Muah Uzair Usman, guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Sebagai guru, untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat tertentu, apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-seluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan ilmu lain yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Pengertian profesionalisme guru. Pengertian profesionalisme guru berdasarkan masing-masing pengertian di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seseorang guru dengan penuh dedikatif sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi diri. Profesionalisme guru dapat dilihat juga dari kesesuaian atau relevansi keluaran pendidikan dengan profesi yang disandangnya. Dalam bahasa yang lain dapat dikatakan bahwa profesionalisme guru sama halnya dengan skilled performer, pelaku yang terampil. Seorang guru profesional dapat tampil dengan penuh perkasa, inovatif, original, dan inventif. Menurut Stephen Lord dan Stigler, sebagaimana yang dikutip Dedi Supriyadi, bahwa guru adalah seseorang yang senantiasa mencintai profesinya dan pengembangan profesionalnya sebagai guru adalah melalui interaksi dengan sesama guru. Yang berikut, kompetensi seorang guru. Kompetensi seorang guru. Kompetensi secara umum berarti kewenangan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu. 3 dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 20 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang berikut,
Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi perkembangan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Dari pengertian ini terdapat dua makna. Pertama, sebagai indikator kemampuan yang menjulukan kepada perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan perbuatan-perbuatan serta tahapan-tahapan pelaksanaannya secara utuh. Yang berikut indikasi-indikasi seorang guru. Indikasi-indikasi seorang guru. Indikasi merupakan tanda-tanda kemampuan yang dimiliki seorang guru. Indikasi seorang guru dikatakan profesional dan memiliki kompetensi antara lain. Yang pertama, A. Mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. Yang berikut B. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Melalui tujuan tersebut, maka kegiatan belajar peserta didik akan lebih aktif dan komprehensif. Yang berikut C. Menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual. Yang berikut D. Memiliki sifat positif terhadap tugas profesinya, mata pelajaran yang dibinanya, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugasnya sebagai guru. Kita lanjut saja. Yang berikut, sistem dalam pengembangan belajar mengajar. Untuk poin yang pertama, hakikat belajar atau definisi belajar. Oke, banyak orang memahami bahwa belajar adalah menerima dan menghafal materi yang diberikan oleh seorang guru. Menurut Dr. Oemar Hamalik, mendefinisikan belajar sebagai perubahan dan persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. Misalnya, pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. Definisi ini memberikan pengertian bahwa belajar adalah perubahan baik, perubahan persepsi maupun perubahan tingkah laku. Sementara itu, Muhyiddin Syekh memberikan definisi belajar yang agak berbeda. Belajar menurut beliau adalah perubahan seluruh tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Untuk melengkapi definisi tentang belajar, kami mengutip penjelasan yang diberikan oleh Profesor Dr. Abidin Syamsuddin Makmum. Perubahan itu mungkin merupakan suatu penemuan informasi atau penguasaan suatu keterampilan yang telah ada, mungkin pula bersifat tambahan atau perkayaan dari informasi atau pengetahuan atau keterampilan yang telah ada, bahkan mungkin pula merupakan reduksi atau menghilangkan sifat kepribadian tertentu atau perilaku tertentu yang tidak dikehendaki. Misalnya, kebiasaan merokok, ekspresi marah, takut, dan sebagainya. Untuk poin yang kedua, belajar sebagai suatu sistem. Oke, baik. Belajar sebagai suatu sistem, banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar, semua berinteraksi di dalamnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar. Apabila salah satu faktor terganggu, maka proses akan terganggu dan hasil pun akan terganggu. Masing-masing faktor tersebut saling kait-mengait satu sama lain, karenanya belajar itu merupakan suatu sistem. Sistem adalah merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja bersama
untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan setiap kegiatan dari komponen-komponen adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Yang berikut untuk poin yang ketiga, hakikat mengajar. Pengertian mengajar ditafsirkan berbeda-beda oleh para ahli. Ada yang merumuskan bahwa adalah mewariskan kebudayaan masa lampau kepada generasi baru secara turun-temurun sehingga terjadi konservasi kebudayaan. Secara lebih terperinci, konsep-konsep tentang mengajar dikemukakan lagi oleh Omar Hamalik dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, mengajar adalah upaya untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik atau siswa di sekolah. Untuk poin yang berikut, mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan di sekolah. Untuk poin yang berikut, pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Yang berikut, pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Yang berikut, yang terakhir, pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa dalam menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, kita pindah poin yang berikut, yang keempat. Belajar mengajar sebagai suatu sistem. Oke, belajar mengajar sebagai suatu sistem. Pada pembahasan terdahulu telah diuraikan mengenai istilah sistem, di mana substansi dari sistem itu sendiri adalah adanya beberapa komponen yang merupakan suatu sub atau sistem yang saling berintegrasi sesamanya membentuk suatu totalitas fungsional menuju suatu tujuan tertentu. Adapun klasifikasi tujuan tersebut adalah, untuk yang pertama, tujuan pendidikan umum adalah terciptanya manusia yang baik. Untuk yang kedua, tujuan pendidikan nasional pada hakikatnya adalah klasifikasi umum yang diharapkan telah dimiliki oleh setiap anak didik yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan. Untuk poin yang ketiga, tujuan institusional, tujuan lembaga pendidikan adalah tujuan yang diharapkan dicapai oleh lembaga atau jenis tingkatan sekolah untuk sampai pada tujuan umum. Yang berikut poin yang keempat, tujuan instruksional umum adalah penjabaran dari tujuan kurikuler. Yang berikut poin yang terakhir, yaitu tujuan instruksional khusus adalah tujuan yang hendak dicapai pada akhir atau satu kali. Untuk materi yang berikutnya yaitu mengenai strategi pengembangan dan bahan pengajaran. Untuk poin yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi juga diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KM 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam pendapat tersebut, Dick and Deckard
1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi atau prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Menurut De Jemara, ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang berikut yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang berikut, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Yang berikut untuk poin yang kedua, pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah sebuah persoalan pokok yang tidak bisa dikesimpangkan dalam suatu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Selain itu, Diknas juga menambahkan bahwa bahan ajar merupakan informasi alat dan teks yang diperlukan guru atau untuk instruktur untuk perencanaan dan penelahan implementasi pembelajaran. Di bawah ini adalah beberapa pengertian tentang bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang berikut, bahan ajar merupakan informasi alat dan atau teks yang diperlukan oleh guru, perencanaan dan penelahan implementasi. Yang berikut, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan dan suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Untuk poin yang berikut, perbedaan bahan ajar dan sumber belajar. Perbedaan bahan ajar dan sumber belajar. Dalam kegiatan ini menyusun perangkat pembelajaran sering dijumpai istilah bahan ajar ataupun sumber belajar. Sepintas kedua istilah tersebut sering dianggap memiliki pengertian yang sama. Ada dua istilah yang sering digunakan untuk maksud yang sama tetapi sebenarnya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian sumber belajar dan bahan ajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Istilah sumber belajar, learning atau resource, umumnya yang diketahui hanya perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar, padahal semua yang mereka gunakan dan berbeda tentu termasuk sumber belajar. Adapun jenis sumber belajar, dari pengertian tersebut sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tempat atau lingkungan alam sekitar, yaitu tempat seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, misalnya di perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan dan sebagainya. Untuk poin yang berikut, yang keempat, prinsip meningkatkan proses pembelajaran. Prinsip-prinsip meningkatkan proses pembelajaran. Pendidikan adalah usaha sadar dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha meningkatkan sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan prajabatan ataupun program dalam jabatan
interviews, dan induction. Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik mahir. Potensi sumber daya guru itu perlu terus-menerus bertumbuh dan berkembang agar ia dapat melakukan fungsinya secara profesional. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus-menerus belajar, menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat. Itulah sebabnya ulasan mengenai perlunya supervisi pendidikan itu bertolak dari keyakinan dasar bahwa guru adalah suatu profesi. Oke, sekian dan terima kasih.